Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini untuk pembelajaran IPAS, kita akan belajar tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Apakah kalian tahu kalau pohon, sungai, laut, kambing, dan kucing itu merupakan sumber daya alam? Tapi sumber daya alam itu apa ya? Nah, itulah yang akan kita pelajari. Tujuan pembelajaran kali ini adalah anak-anak dapat mengenal sumber daya alam, anak-anak dapat mengklasifikasikan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui, dan anak-anak dapat mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Perlu anak-anak ketahui kalau Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Dan penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya, laut Indonesia ini terkenal dengan ikannya. Nah, bisa dimanfaatkan itu. Yang kedua, lahan subur digunakan untuk pertanian, palawija yang berguna bagi penduduk. Lalu ada gas bumi, minyak, serta logam yang banyak memberikan manfaat bagi masyarakat ya. Jadi sumber daya alam itu adalah sumber daya yang berasal dari alam yang dimanfaatkan untuk manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Sumber daya alam terbagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Disebut dapat diperbaharui karena jumlahnya ini terus tersedia dan dapat kita kelola dan perbanyak. Kemudian sumber daya alam ini dapat dihasilkan kembali dalam waktu yang cukup singkat, tidak terlalu lama. Misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan juga air. Nah, jumlah sumber daya ini sangat berlimpah. Namun tetap kita harus bijaksana ya menggunakannya agar sumber daya alam ini tetap tersedia. Yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam ini jumlahnya terbatas dan memerlukan waktu yang sangat lama untuk menghasilkannya. Misalnya, minyak bumi diperlukan waktu ratusan juta tahun untuk dihasilkan minyak bumi, jadi kita harus bisa menghemat penggunaannya. Minyak bumi, besi, dan berbagai bahan tambang ini jumlahnya terbatas, jadi kita harus hemat ya dalam menggunakannya. Lalu bagaimana ya pemanfaatan sumber daya alam? Kekayaan sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk menunjang dan mempermudah kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya dari hasil pertanian dan perkebunan. Dan ini adalah salah satu contoh sumber daya alam dan pemanfaatannya ya. Yang pertama ada dari hasil pertanian. Kita akan melihat ada padi dan jagung yang dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Bisa juga dimanfaatkan sebagai makanan ternak. Kacang kedelai sebagai bahan baku tahu dan tempe atau kecap dan juga susu. Kemudian dari hasil perkebunan kita akan melihat ada yang digunakan untuk membuat minyak goreng, ada yang digunakan untuk membuat ban, gula pasir, dan juga ada yang digunakan juga sebagai obat ya. Lalu dari hasil peternakan kita akan bisa menemukan dari daging sapi dan kambing sebagai protein hewani ya, daging ayam, telur ayam, ada juga yang digunakan sebagai bahan baku kain sutra, dan ada yang memanfaatkan madu, yaitu dari lebah. Dari hasil laut dan perikanan, kita akan menemukan bahwa ikan, rumput laut, terumbu karang, dan mutiara itu ada yang digunakan sebagai sumber protein, bahan makanan, kemudian tempat rekreasi juga bisa digunakan untuk perhiasan. Kemudian ada hasil tambang yang harus kita gunakan dengan cara yang bijaksana ya. Misalnya ini ada minyak bumi dan gas alam sebagai bahan bakar kendaraan dan juga kompor. Ada juga yang digunakan untuk campuran obat, bahan baku pensil, dan juga bahan bangunan. Baik anak-anak, itulah
sumber daya alam dan pemanfaatannya ya. Semoga kita semua bisa bijak dalam menggunakan sumber daya alam untuk kepentingan kita sendiri, agar sumber daya alam yang bermanfaat untuk kebutuhan manusia ini tetap tersedia. Dan untuk tugasnya seperti biasa, ada tugas kelompok dan tugas individu. Untuk tugas kelompok, silakan anak-anak bersama teman sekelompoknya identifikasikan berbagai sumber daya alam dan pemanfaatannya di daerah tempat tinggal kalian ya. Jadi hasil pertaniannya apa, perkebunan apa, peternakan apa, laut dan perikanan kalau ada, hasil hutan. Lalu dituliskan manfaatnya untuk apa. Kalau misalkan tidak ada, boleh anak-anak coret, tulis tidak ada ya. Yang ada silakan tulis apa saja, didiskusikan ya dengan teman kelompoknya. Lalu untuk tugas individunya, silakan anak-anak buat peta pikiran tentang manfaat salah satu sumber daya alam ya, boleh sinar matahari, boleh sungai, boleh laut, tumbuhan dan hewan, bahan tambang, menggunakan kertas HVS. Buat sekreatif mungkin, contohnya seperti ini ada matahari, ada judulnya nih, matahari sebagai sumber kehidupan, digambar mataharinya, untuk apa manfaatnya nih, seperti ini. Manfaatnya adalah misalnya membuat kehidupan di laut, digambar lautnya. Silakan anak-anak buat sekreatif mungkin, pilih ya salah satu. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.